Halo, kembali lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, semangat belajar dan tercapai semua cita-citanya. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi seni musik 3.1, yaitu teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, supaya pembelajaran kita terarah dengan jelas, maka kita menggunakan peta konsep. Inilah peta konsep yang kita gunakan. Musik tradisional. Musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang wajib dilestarikan. Musik tradisional adalah musik yang telah hidup dan menjadi budaya suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Di setiap daerah, musik-musik tersebut memiliki ciri khas masing-masing, baik itu bentuknya, cara memainkannya, maupun bunyi yang dihasilkan. Musik tradisional bersifat khas karena mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau masyarakat tertentu. Umumnya, musik tradisional mengangkat tema-tema kehidupan budaya setempat. Berikut ini adalah lagu daerah beserta asalnya. Seperti contoh ada Bubui Bulan dari Jawa Barat, Rek Ayo Rek dari Jawa Timur, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, dan Yamko Rambe Yamko dari Papua. Sebenarnya masih banyak sekali lagu daerah dari Indonesia. Kamu bisa mencarinya di internet atau beberapa literasi seperti buku dan majalah. Karena ini merupakan warisan leluhur dari Indonesia. Berikut ini adalah ciri-ciri musik tradisional. Biasanya musik tradisional dipelajari secara lisan, dan syair lagu yang digunakan adalah bahasa daerah. Biasanya tidak diketahui penciptanya dan menggunakan alat musik tradisional sebagai pengiringannya. Dan makna yang terkandung dalam lagu daerah memiliki pesan moral yang mendidik dan mengajarkan tentang berbudi pekerti. Fungsi musik tradisional. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari, digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat, dan sering sebagai ilustrasi pagelaran teater tradisi, serta sebagai media hiburan. Berikut ini kita akan membahas beberapa fungsi musik tradisional secara detail. Yang pertama yaitu sebagai sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Sebagai contoh, upacara Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu. Yang berikutnya yaitu sebagai pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Contoh seperti tari yang diiringi musik daerah yaitu ada tari kecak dari Bali, tari Pakarena dari Sulawesi, dan tari Mandalika dari NTB. Serta masih banyak lagi tari yang diiringi oleh musik daerah. Yang berikutnya yaitu sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Masih ingatkah sewaktu kamu kecil, kamu bermain dan diiringi oleh lagu daerah? Seperti contoh lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah dan Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. Jadi ketika kamu bermain, kamu juga menyanyikan lagu daerah tersebut.
Dan yang terakhir yaitu ada media penerangan. Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media penerangan. Musik kasidah, terbangan, dan zipin dengan syair-syair lagu dari Al-Quran merupakan contoh dari media penerangan dalam penerapan lagu daerah. Yang berikutnya yaitu ada teknik dan gaya bernyanyi musik tradisi. Dalam bahasa Jawa, penyanyi musik tradisi disebut pesinden atau sinden, yaitu merupakan sebutan bagi perempuan yang bernyanyi diiringi gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden juga sering disebut dengan sinden. Menurut Ki Mujoko Joko Raharjo, berasal dari kata pasindian, yang berarti yang kaya akan lagu atau yang melagukan, dalam kurung melantunkan lagu. Sinden juga disebut waranggono atau wara, berarti seorang berjenis kelamin perempuan, dan anggono yang berarti sendiri. Jadi jika disatukan, perempuan yang bernyanyi sendiri. Musik tradisional mayoritas dinyanyikan dengan teknik unisono. Apakah kamu masih ingat pengertian teknik unisono waktu dulu kelas 7? Nah, teknik bernyanyi unisono adalah menyanyi secara bersama-sama menggunakan teknik bernyanyi satu suara dan hanya menyanyikan melodi pokoknya saja. Nah, dan berikut ini silahkan diamati tahapan dalam menyanyikan lagu tradisional dengan teknik unisono. Baik, tidak terasa materi kita sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Jika kamu masih bingung, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan terima kasih telah menyaksikan, kita ketemu lagi di video yang lain. See you next time, Tuhan memberkati.